seorang tabi'in yang bernama Abu Qudamah. Zaman dulu seorang tabi'in ada yang bernama Abu Qudamah. Abu Qudamah ini dia orang yang ahli berjihad di jalan Allah. Abu Qudamah ini ahli berjihad di jalan Allah. Dan dia banyak memotivasi, bukan hanya dia sering berjihad di jalan Allah, membela agama Allah di barisan paling depan, tapi dia sering memotivasi orang untuk berjihad di jalan Allah. Dan satu ketika Abi Qudamah itu ketika sedang di Masjid Nabawi, pernah ada yang nanya, "Wahai Abi Qudamah, pengalaman apa yang paling berkesan untuk Anda selama Anda berjihad fi sabilillah? Selama Anda membela agama Allah, apa pengalaman Anda yang paling berkesan?" Kemudian Abi Qudamah mengatakan bahwasanya, "Saya punya satu pengalaman. Satu ketika akan ada jihad fi sabilillah. Saya pun datang pulang ke kampung saya. Kemudian di kampung saya kumpulkan masyarakat, saya motivasi masyarakat agar mereka mau berjihad fi sabilillah, mau membela agama Allah. Karena jihad fi sabilillah ini luar biasa ya. Jihad fi sabilillah ini luar biasa. Kalau kita yakini bahwasanya fase daripada fase kehidupan itu ketika kita sudah meninggal dunia masuk ke alam kubur. Di alam kubur itu kita berapa lama? Ratusan tahun, ribuan tahun di alam kubur. Yang mana sehari di alam kubur itu sama dengan 50 tahun di dunia. Sehari di alam kubur sama dengan 50 tahun di dunia. Dan itu azab kubur itu sangat pedih. Bagi siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki dosa, itu disiapkan azab di dalam kuburnya. Sendirian di dalam kubur, diazab sendirian di dalam kubur. Setelah itu nanti kiamat, terjadi kiamat. Ada alam mahsyar. Kemudian ada pembagian catatan buku amal. Kemudian ada hisab. Kemudian ada kiamat. Kiamat itu setiap orang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hisaban dari mulai mata. Dari sejak kita setiap manusia itu sejak akil balik sampai dia mati, mata itu digunakan untuk apa saja. Setiap kedipan mata akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Telinga, lidah, tangan, semua anggota tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Makanya sampai disebutkan bahwasanya orang yang paling akhir masuk surga itu dari kalangan Nabi adalah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya sehingga lama itu hisabannya. Terus Nabi juga pernah mengatakan bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga dengan merangkak, kata Rasulullah. Padahal Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Al-Asyarah al-Mubasysyarah bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, diantaranya Abdurrahman bin Auf. Apal enggak siapa aja yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga? 1, Abu Bakar. 2, Umar. 3, Utsman. 4, Ali. 5, Bilal. Enggak yang di 10 ini Bilal mah beda lagi judulnya. Ini yang 10 khusus dalam satu hadis diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian yang kelima, la. Khalid la. Laisa minhum. Man? Atadri? Man as-sahabah al-mubasysyar bil jannah? Qad qaddamtu. Udah saya sampaikan berkali-kali ini. Kenali orang-orang yang mendapatkan jaminan surga. Cantelkan hati kita kepada mereka. Pelajari kehidupan mereka. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mendapatkan keberkahannya dengan meniru akhlaknya, perilakunya, sehingga kita pun akan mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian yang keenam Zubair bin Awam.
Kemudian yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan Sa'id bin Zaid. Kemudian yang ke-10 Abu Ubaidillah bin Jarrah. Yang sekarang kita viral ya, viral di Palestina itu Abu Ubaidah ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang pertama Abdurrahman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ingat tuh yang Palestina. Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang ke-10 tuh Abu Ubaidah bin Jarrah dalam susunan redaksi hadis ini. Di samping itu ada juga hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, ada juga dari kalangan wanita. Khadijah, Fatimah, siapa lagi? Asia. Siapa? Maryam. Siapa lagi? Bukan, tidak masuk itu. Tidak masuk dalam yang langsung. Bahkan enggak. Aisyah masuk surga gitu, tapi bukan enggak langsung termasuk yang istimewa yang ini gitu. Ada lagi yang bukan dari kalangan sahabat, bukan keluarga Kanjeng Nabi. Bukan dari kalangan para nabi, keluarga Nabi bukan. Ada lagi umatnya Kanjeng Nabi yang dapat jaminan surga dari Rasulullah. Ada. Bahkan disebutkan, dalam satu riwayat disebutkan, dia masuk surganya lebih dulu daripada Fatimah. Gitu. Bahkan ada yang menyebut dia lebih dulu daripada Fatimah. Siapa? Bukan. Halimatus Sa'diyah kan itu pendahulu. Ini umurannya seumuran dengan Fatimah. Jadi anak muda, perempuan luar biasa. Nanti ada kisahnya sendiri. Muti'ah. Ada Muti'ah. Itu bukan dari kalangan sayyid, bukan. Orang biasa. Nanti kita belajar tentang Muti'ah. Tapi yang akan dibahas bukan masalah Muti'ah di sini. Gitu. Bagaimana seorang Muti'ah sehingga dia disebutkan bahwasanya masuk surganya bisa dalam satu pendapat disebutkan bahwasanya dia masuk surganya lebih awal daripada Fatimah. Nah, kalau wanita yang paling pertama akan bertemu dengan Rasulullah di Haud itu adalah Fatimah. Yang akan paling pertama bertemu dengan Rasul di Haud. Haud itu apa? Haud. Apa Haud? Telaganya Rasulullah. Haud. Ini balik lagi nih kita nih tadi pembahasannya. Lagi bahas apa tadi teh? Siapa tadi teh? Oh bukan, sebelum itu. Dari awal dulu, dari awal. Itu kan nyelipkeun eta Abu Bakar Siddiq mah. Keur nerangkeun saha tadi teh? Bukan perempuan, ini laki-laki. Bukan Abu Ubaidah. Ini saya lagi nyeritain seorang tabi'in yang dia gemar berjihad fisabilillah. Siapa tuh? Siapa tadi teh? Abu Qudamah. Saya lagi cerita Abu Qudamah tadi ya. Enggak, ini mah tabi'in. Ini lagi cerita Abu Qudamah. Yang 10 mah tadi kan udah. 1 siapa? Abu Bakar Siddiq. 2 3 4 5 6 siapa? 6 Zubair bin Awam. 7 siapa?
Abdurrahman bin Auf. 8. Sa'id bin Zaid. Sa'ad bin Abi Waqqas. 8 Sa'ad bin Abi Waqqas dulu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. 9 Sa'id bin Zaid. 10 Al-Qassam. 10 Jubir Al-Qassam. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah. Apa itu? Ada Sa'ad bin Abi Waqqas nomor 8, Sa'id bin Zaid nomor 9. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ahli perang. Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang pertama melemparkan panah di jalan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang ke-9, alhamdulillah, Sa'id bin Zaid. Yang ke-6, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Nomor 5, nomor 5 siapa? Tolha, perisai Rasulullah. Tolha bin Ubaidillah. 7 siapa? Abdurrahman bin Auf. 9 9 Sa'id bin Zaid. Nomor 4 Ali. Ali nomor 4 Ali. Kalau nomor 2 nomor 10 Abu Ubaidah bin apalin nih supaya kita bisa masuk bersama dengan mereka. Dan bahkan gini, kalau guru kami menyebutkan bahwasanya beliau itu setiap akan memulai ngaji, beliau suka kirim Fatihah kepada al-asyarah al-mubasysyarah bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Gitu. Karena apa? Karena kebaikannya itu ketika kita mendoakan kepada orang-orang yang jelas-jelas soleh, yang jamin masuk surga, mereka kan udah terampun itu dosanya tuh. Itu kebaikannya akan kembali juga kepada kita. Nah itu, kebaikannya akan kembali juga kepada kita. Itu. Ini 10. Cing sakali deui, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sa'id 10 Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, apalnya? Cing kalau enggak lihat cing ditutupkan etana. Bida ditutupkan bukuna. Ari bareng-bareng mah biasana sok rada apal ari bareng-bareng mah. Kabawakeun ku nu sanes. 1 sampai 4. Yang kelima 6 7 anu kalima siapa? Tolha. 6 Zubair dulu, Zubair bin Awam. 6 7 Abdurrahman. 8 9 10 Loh, kok mau suruh ngapalkan undang-undangnya bekilir. Lulus. Tulis, terus sebut
Selalu sebut, biasakan, sampaikan kepada anak-anak kita. Sampaikan kepada anak-anak kita dan pelajari biografi mereka. Kalau mungkin kalau yang 4 itu udah pada tahu. Kalau yang 4 udah pada tahu. Nih siapa Tolha bin Ubaidillah nomor 5. Kemudian siapa Zubair bin Awam. Ini asik kalau kita belajar Zubair bin Awam nih. Asik benar Zubair bin Awam ini. Zubair bin Awam itu siapa? Putranya Sofia. Sofia itu siapa? Sofia siapa? Sofia itu binti Abdul Muthalib. Berarti siapa? Apanya Kanjeng Nabi? Sofia itu saudaranya Abdullah. Bibinya? Kalau kata guru saya mah tantenya. Oh iya bibi ya? Oh sarwa bae, Ya, tantenya Kanjeng Nabi. Tantenya Kanjeng Nabi, Sofia. Itu Sofia ngedidik ngedidik Zubair bin Awam itu luar biasa, sampai diprotes sama saudara-saudaranya. Begitu kerasnya ngedidik Zubair bin Awam. Nanti ada ceritanya khusus lah Zubair bin Awam. Ceritanya khusus Zubair bin Awam 2 jam. Untuk cerita tentang Zubair bin Awam sekitar 2 jaman lah. Dibutuhkan waktu 2 jaman. Ini nggak cukup, waktunya tinggal 30 menit lagi sekarang. Gitu. Nah. Jadi kalau mau cerita masih banyak ceritanya gitu. Sehingga nu enyak abe karek saja megus nundutan. Saja megus ngelenggut. Makanya di sini saya tuh tahu, di sini kenapa disediain kopi. Karena tahu Bu Aida tahu sok narundutan gitu, mana disediain kopi. Gus disediakan kopi nundutan keneh kebangetan eta mah. Oh gitu, ya. Bismillah. Karena udah disediain kopi, jadi minum dulu. Bismillah. Udah apalnya? Terus ayeuna mah nggak usah banyak-banyak. Pulang dari As-Sakinah hari ini, apal nu 10 bae geus eta. Menang. Ka aya nu nempel hiji bae nu 10 bae eta. Ulangi deui, nenggak ayeuna mah eta tutupkeun. Nenggak. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam satu hadis disebutkan yang pertama adalah 2, 3, 4, 5. Nah, mulai 5 nenggak. Jangan ngelirik ke bawah. Jangan 5. Nu 5 siapa? Tolha. Teu kacing ngalirik ke bawah. 6. Kieu keneh ulah kieu atunya. 6 Zubair, 7 8 Sa'ad naon? Sa'ad bin Abi 9 10. Ulangi lagi, tutupkeun bukuna. Tutupkeunlah bukuna. Tutupkeunlah bukuna. Tutup, sok ngapalkeun heula mah. Ayeuna tutupkeun bukuna. Nomor 5 6 7 kalengkep. Nomor 5 Tolha naon? Bin Ubaidillah. 6 Zubair naon? Zubair bin Awam. 7 Abdurrahman bin Auf. 8 Sa'ad bin Abi Waqqas. 9 Said bin Zaid bin Zubair. Ulang ngaruksak nasab gitu. Said bin Zaid bin Zubair. Perasaan teh mah patahan Said bin Zubair deh tadi teh. Said bin Zaid. 10. Apa sebentar? Apalnya? Oh, ulangi deui. Nomor 9. Said bin Zaid. 7. Abdurrahman bin 6. 10. 8. Nomor 3.
Utsman bin nomor 5. Alhamdulillah, apal, alhamdulillah. Menang hiji guys, tos. Apal hiji besak. Apal hiji lumayan. Udah dapat dari sini apal 10 sahabat. Kita kenal dengan 10 sahabat yang istimewa, yang mendapatkan dalam satu redaksi hadis disebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha fil jannah, kemudian Zubair fil jannah, Abdurrahman fil jannah, kemudian Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Hum min ahlil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau udah Nabi yang bilang itu pasti. Kalau udah Nabi yang bilang itu pasti. Gitu. Nah, kalau kita makan belum ada jaminan ya. Nggak ada jaminan kita masuk ke dalam surga. Cuman mudah-mudahan saja masuk ke dalam surga. Baik. Nah, baik. Cerita Abu Qudamahnya nggak jadi karena panjang ting. Ganti topik. Karena kalau mau cerita Abu Qudamah itu memang cerita penggugah hati untuk bagaimana kita mendidik anak atau tugas daripada seorang ibu. Ini ada dalam cerita Abu Qudamah ini ada cerita ibu yang sangat luar biasa. Ibu yang sangat luar biasa saya katakan. Nah, jadi tadi kita teruskan aja, disingkat. Jadi kata Abu Qudamah, saya pernah punya pengalaman. Pengalaman saya ini, kata Abu Qudamah, pernah saya pulang ke kampung, kemudian saya motivasi manusia. Manusia dikumpulkan di alun-alun, dimotivasi kita berjihad fisabilillah. Karena apa? Jihad fisabilillah itu luar biasa, membela agama Allah, sehebat-hebatnya amal. Dan orang yang mati di jalan Allah, dia kalau hidup mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemuliaan dunia. Kalau mati, surga langsung mendapatkannya. Karena apa? Orang yang mati di medan pertempuran, dia akan mendapatkan 4 kemuliaan. Yang pertama, matinya tidak akan terasa sakit. Matinya enggak sakit. Kita lihat jenazah para mujahid, mereka sakit, mereka tertembus, mereka tercabik-cabik, tapi lihat wajah mereka tersenyum, bibir mereka tersenyum. Bagaimana di saat dicabut nyawanya, mereka begitu nikmat begitu dicabut nyawanya. Tidak ada sakit ketika sakaratul mautnya. Yang kedua, tidak akan ada azab kubur, pertanyaan malaikat munkar nakir, enggak ada malaikat pertanyaan malaikat munkar nakir. Yang ketiga, orang yang mati syahid tidak akan dihisab. Enggak akan dihisab. Enggak ada tuh kayak orang-orang biasa, sesoleh apapun, orang akan ditanya matanya digunakan untuk apa saja. Mulai tanggal sekian, tiap detiknya ditanya. Kedipan mata akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mati syahid enggak bakalan. Dia pernah makan apa saja enggak bakalan ditanya. Cuman yang pertama satu, nggak punya utang gitu. Yang penting nggak punya utang orang yang mati syahid itu. Yang penting nggak punya utang. Karena kalau punya utang masih terkatung-katung, tertahan di surga. Belum bisa masuk surga, tertahan. Kalau punya utang. Makanya orang yang mati syahid aja jangan punya utang kalau mati. Apalagi yang bukan mati syahid. Makanya yang masih punya utang, semoga keluar dari sini Allah mudahkan untuk melunasi utang-utangnya. Dan kalau lu utangnya udah lunas, jangan ngutang lagi. Iya mau gos lunas, utang nate ngutang lagi, gitu. Sok aya nutos lunas ngutang lagi, sok aya. Kemudian yang keempat, orang yang mati syahid, dia masuk surga langsung masuk surga, langsung surganya tol, gitu. Dan bahkan di dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwasanya orang mati syahid itu ketika saat ini pun ruhnya itu dimasukkan ke dalam telihnya burung, dibawa jalan-jalan ke taman-taman surga. Telihnya burung, dibawa jalan-jalan ke taman-taman surga. Jadi indah, bahagia. Yang kemarin kita lihat di video-video itu, di foto-foto itu para mujahidah, orang-orang yang mati syahid. Mereka itu
Ruhnya itu dibawa ke sana. Ruhnya itu mereka mendapatkan yang kelelahan, capek mereka itu mereka nikmati sekarang. Kalau kita ke Uhud ya, kalau kita ziarah ke Uhud, ada 70 makam di Uhud, 70 makam di situ, yang mana kepalanya itu Sayyidus Syuhada, rajanya orang yang mati syahid itu siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, itu mereka kalau kita ziarah ya ke sana. Kita ziarah ke sana, ketika kita ziarah ke Uhud, kita hadirkan, jangan hanya melihat fisik daripada kuburan seperti itu, enggak. Tapi kita lihat bagaimana perjuangan mereka dan bagaimana apa yang mereka rasakan sekarang. Apa yang mereka rasakan dulu dan apa yang mereka rasakan sekarang. Sekarang mereka sedang menikmati bima qaddamuhu, dengan apa yang pernah mereka kerjakan dulu, gitu. Makanya sekarang ambil pelajaran untuk kita. Capek, berjuang, kemudian kita berkorban untuk Allah. Termasuk ini, termasuk kita berjuang untuk negara, li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Itu berjuang. Maka kita akan mendapatkan nanti ketika kita sudah mati. Ketika kita sudah mati akan merasakan apa yang telah kita kerjakan ketika kita masih hidup. Makanya ketika kita hidup itu jangan pengen enak-enakan ketika hidup. Jangan mengeluh umpamanya ini ujian tuh kapan mau berakhir, yang ini belum selesai udah datang lagi masalah yang ini belum selesai juga datang lagi masalah yang ini, datang lagi masalah ini, datang lagi masalah yang ini. Perasaan saya mah hidupnya susah terus, musibahnya bertubi-tubi. Ya enggak seperti itu. Di dunia itu memang tempatnya ujian. Kalau mau pengen nikmat, capek dulu di dunia, sabar di dunia. Nanti ketika meninggal, kita istirahat di situ dan kita nikmati dengan apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. In ahsantum li anfusikum. Kebaikanmu akan kembali kepada dirimu juga. Gitu. Makanya capek, lelah, sabar. Ustaz, saya mah capek teh salaki teh kitu be umpamana aing boga salaki teh. Mun bisa macan hayang tuker torog, jangan seperti sabar. Nah, jadi itu orang yang mati syahid, itu luar biasa orang yang mati syahid. Makanya Abu Qudamah memotivasi orang-orang sehingga orang-orang pun termotivasi. Kata Abu Qudamah, besok kumpul lagi di sini. Kita akan berangkat ke Madinah bareng bersama dengan pasukan Madinah. Kita akan berangkat untuk menuju medan pertempuran. Baik, akhirnya bubar. Abu Qudamah pun pulang ke rumah. Abu Qudamah pulang ke rumah. Sampainya di rumah udah malam. Malam tiba-tiba Abu Qudamah ada yang mengetuk pintu. Tok. Assalamualaikum Abu Qudamah. Terdengar ada suara wanita. Seorang wanita mengetuk pintu. Assalamualaikum Abu Qudamah. Abu Qudamah mendengar ada suara wanita, dia mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia takut. Oh, ada suara wanita. Siangnya dia habis memotivasi orang agar berjihad di fisabilillah. Malam-malam ada yang mengetuk pintu, seorang wanita. Abu Qudamah. Assalamualaikum Abu Qudamah. Gak dijawab itu oleh Abu Qudamah. Dia tambah kencang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Abu Qudamah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Khawatir karena terdengar suaranya itu suara wanita yang masih muda. Ini kan takut terfitnah gitu. Itu godaan wanita itu sangat luar biasa. Tok, assalamualaikum Abu Qudamah. Lagi-lagi Abu Qudamah mohon perlindungan kepada Allah. Akhirnya si wanita berkata, wahai Abu Qudamah, bukankah engkau tadi siang telah memotivasi kami untuk berjihad di fisabilillah, dan saya akan ada yang saya berikan kepadamu untuk kau bawa jihad fisabilillah. Mendengar kata-kata jihad fisabilillah, Abu Qudamah kemudian dia mau menitipkan sesuatu untuk jihad. Baiklah. Kemudian akhirnya Abu Qudamah keluar. Kemudian dia keluar, tutupin pintu.
Jadi enggak dipersilakan wanita tamunya masuk, enggak. Tapi Abu Qudamah yang keluar, ngobrol di luar. Ini adabnya kalau malam-malam ada yang seperti itu. Nah, kemudian ngobrol. Dilihat begitu keluar, ada seorang wanita muda bercadar, dan Abu Qudamah itu melihat, seandainya wanita itu dibuka cadarnya, Abu Qudamah melihat ada kecantikan pada wanita tersebut. Karena kan walaupun dicadar kan tetap yang cantik mah kelihatan. Yang cantik mah kelihatan. Jadi dicadar nanate terata gitu ta. Jadi dicadar nanatenya kalau yang itu makan kelihatan gitu ta. Atuh jangan seri atuh biasa we atuh. Ini malah lagi nerangin gitu. Guru saya nyeritainnya gitu di etana gitu. Jadi walaupun bercadar terlihat kecantikan daripada raut mukanya. Nah, kemudian ada apa wahai wanita? Kemudian si wanita yang mengatakan, wahai Abu Qudamah, aku ada sesuatu. Aku akan menitipkan sesuatu kepadamu untuk digunakan untuk berjihad fisabilillah. Apa yang mau kau infakkan? Apa yang mau kau berikan, wahai wanita, wahai ibu? Kemudian si wanita ini mengatakan bahwasanya, wahai Abu Qudamah, aku memiliki sesuatu yang paling berharga dalam tubuhku. Aku memiliki sesuatu yang paling berharga pada tubuhku, yang aku ingin itu digunakan untuk berjihad fisabilillah olehmu. Apa? Aku memiliki rambut yang sangat panjang, rambut yang indah, dan rambut itu sudah saya potong. Rambut panjang itu udah saya potong, dan rambut yang panjang itu udah saya bikin kepang, udah saya bikin semacam dibikin kayak tali tambang, dan aku ingin rambutku ini kau gunakan untuk tali kekangan kudamu yang kau gunakan untuk jihad fisabilillah. Peperihan saya tidak bisa maju ke medan pertempuran, aku ingin ada salah satu daripada anggota badanku yang ikut jihad fisabilillah. Kata si ibu ini. Kaget Abu Qudamah. Kagum Abu Qudamah, bagaimana si wanita ini sampai terbersit seperti itu, mempunyai ilham semacam itu, sampai terfikir semacam itu. Saking pengennya jihad, dia berpikir apa yang bisa aku berikan untuk jihad fisabilillah. Sampai dia terpikir, kemudian memotong rambutnya, kemudian dia menganyam, kemudian dia bikin sendiri, dia rangkai sendiri tali yang sangat kuat yang terbuat dari rambutnya. Akhirnya diterima oleh Abu Qudamah. Abu Qudamah mau masuk, kata si wanita itu, ada satu lagi wahai Abu Qudamah. Apa? Kata si wanita ini, wahai Abu Qudamah, suami saya sudah meninggal dunia dan dia meninggal di medan pertempuran. Dia mati syahid. Dan dia suami saya meninggalkan seorang anak laki-laki. Saya punya anak satu-satunya dari suami saya, seorang anak laki-laki yang dia itu mewarisi kegagahan daripada suami saya, daripada ayahnya. Dan saya ingin anakku ikut berjihad bersama dengan Anda, dan dia bisa mati syahid bersama dengan Anda. Saya ingin berperang dengan Anda. Jangan kau tolak anakku. Aku mohon, jangan kau tolak anakku. Karena anaknya itu masih muda, relatif muda, di bawah umur 18 tahun umurnya. Jadi masih sangat muda. Kata Abu Qudamah, baiklah kalau seperti itu. Udah, setelah itu kemudian Abu Qudamah masuk, si wanita itu pulang. Besoknya Abu Qudamah datang ke alun-alun lagi, motivasi lagi orang-orang untuk berjihad fisabilillah. Orang-orang akhirnya berkumpul udah lepasin ya. Orang-orang kemudian berkumpul di alun-alun tersebut. Abu Qudamah sedang memotivasi orang-orang. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar ada seorang anak muda yang teriak-teriak, Abu Qudamah, Abu Qudamah. Akhirnya Abu Qudamah melihat ke arah belakang. Begitu melihat ke arah belakang, Abu Qudamah melihat ternyata di belakang ada seorang anak muda, sangat muda, tapi dia naik kuda dengan gagahnya. Dia begitu gagah, dia begitu tampan, kata Abu Qudamah, seakan-akan aku melihat matahari dari wajahnya. Saking bercahayanya anak muda ini. Aku tambah kagum. Siapa Anda wahai anak muda? Kemudian kata anak muda itu, wahai Abu Qudamah, saya adalah anak dari ibu yang tadi malam datang kepadamu, mengantarkan rambut kepadamu.
Saya adalah anaknya. Dan ibu saya berpesan kepadaku, wahai Abu Qudama, wahai anakku, pergilah engkau berperang, membela agama Allah bersama dengan Abu Qudama, dan jangan kau pulang kecuali kau mati di medan pertempuran. Disuruh seperti itu. Jangan kau pulang kecuali kau mati di medan pertempuran. Dan aku akan melaksanakan keinginan daripada ibuku. Kata anaknya ini. Tambah kagum Abu Qudama. Umur 18 tahun. Lagi memejehna, anak muda yang untuk ukuran sekarang mungkin umur 18 tahun, ya masih seneng-senengnya ajojing atau apa gitu, lagi seneng-senengnya ngumbar syahwat. Akhirnya baiklah, akhirnya berangkatlah Abu Qudama. Berangkat kemudian bersama dengan si anak muda itu. Sampai kemudian berkumpul dengan pasukan yang lain dan berangkatlah ke medan pertempuran. Ketika sampai di medan pertempuran, kemudian ini pasukan udah hampir berhadapan-hadapan. Abu Qudama kemudian menyiapkan daripada pasukannya. Abu Qudama melihat Abu Qudama itu menyiapkan pasukannya. Ketika sudah bertempur, sudah berhadap-hadapan dengan musuh, Abu Qudama lihat si anak muda ini ada di depan. Si anak muda putranya si ibu itu ada di depan. Kemudian kata Abu Qudama, wahai anak muda, pergilah kau ke belakang. Pindah kau ke belakang, jangan di depan. Kau masih terlalu muda. Ini kalau di depan untuk orang-orang yang sudah biasa berjihad fisabilillah. Kau belum berpengalaman, pindahlah kau ke belakang. Mundur kau ke belakang. Kemudian si anak muda ini mengatakan, si remaja ini mengatakan, wahai Abu Qudama, engkau memerintahkan aku untuk mundur, sementara Allah memerintahkan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian sudah berhadap-hadapan dengan musuh, janganlah engkau mundur. Allah memerintahkan kau jangan mundur, engkau memerintahkan aku mundur, maka demi Allah aku tidak mau mundur. Karena Allah memerintahkan jangan mundur. Kata Abu Qudama, saya nggak bisa jawab karena dia pakai ayat. Dia jawab pakai ayat. Akhirnya bertempurlah. Pertempuran, wah luar biasa. Aku lihat pemuda itu sangat luar biasa. Dia dalam berperang. Sampai kemudian akhirnya sudah malam kemudian istirahat. Kalau dulu itu ada jedanya. Jadi kalau udah menjelang malam itu udah berhenti aja. Berhenti dan tidak saling serang. Istirahat ke tempat masing-masing. Kemudian pas malam hari lagi istirahat, orang-orang pada capek, lelah di tenda masing-masing. Kata Abu Qudama, aku ingin melihat si pemuda ini di mana. Aku lihat kemudian nyari ke tiap tenda, mana si pemuda ini. Aku nggak temukan dia di tenda itu. Kemudian nanya kepada yang lain. Oh, di sana mungkin di sana. Aku lihat kemudian si pemuda itu ternyata dia itu malam-malam orang-orang pada istirahat. Si pemuda ini dia nyiapin makanan untuk hewan-hewan, untuk kuda-kuda. Dia nyiapin ini, dia nyiapin ini. Pokoknya dia lakukan untuk kebaikan-kebaikan, untuk merawat kuda-kuda, untuk ngasih minum kepada orang-orang yang kehausan, ngasih makan kepada yang kelaparan, kepada prajurit-prajurit tersebut. Dia gunakan sibukan untuk itu, dia tidak tidur. Luar biasa kata Abu Qudama. Setelah itu kemudian besoknya berperang lagi. Ketika berperang musuh sudah berhadapan-hadapan dengan musuh, ternyata aku temukan si pemuda ini ada di depan lagi. Wahai pemuda, mundurlah engkau. Kau masih muda. Ini untuk yang senior-senior. Kemudian lagi-lagi dia mengatakan, Abu Qudama, kau suruh aku mundur sementara Allah mengatakan jangan mundur ketika sudah berhadapan dengan musuh. Demi Allah aku tidak akan mundur. Aku nggak bisa jawab, kata si Abu Qudama, karena dia pakai ayat. Akhirnya dia bertempur lagi sampai aku pun terpisahkan lagi dengan dia. Nah kemudian sampai sore dan berhenti istirahat dulu. Malamnya aku lagi cari lagi itu si pemuda itu. Aku cari lagi ke di mana si pemuda itu. Dan aku dapati si pemuda itu ada di tenda. Dia di tenda, dia sedang tidur tuh. Dia sedang tidur. Tengah malam dia sedang tidur. Ketika aku hampiri dia sedang tidur. Aku lihat ketika akan aku bangunin, aku lihat dia ketika tidur dia sedang tersenyum. Tersenyum, tertawa lebar. Tertawa lebar. Kemudian aku pun diamkan. Aku diamkan ketika dia sedang tertawa lebar. Setelah kemudian aku pun bangunin. Wahai pemuda, bangun. Bangun. Begitu bangun si pemuda itu, wahai pemuda, ada apa engkau? Kau mimpi apa? Kenapa tadi aku lihat engkau dalam tidurmu engkau tersenyum?
engkau tertawa dalam tidurmu. Wahai Abu Qudamah, kata pemuda itu, wahai Abu Qudamah, tadi aku bermimpi, aku bertemu dengan seorang bidadari cantik sangat luar biasa. Saking cantiknya, aku tidak sabar untuk tidak menjamahnya. Dan ketika aku akan menjamahnya, kemudian si bidadari mengatakan bahwasanya, tunggu dulu wahai suamiku, belum saatnya engkau untuk menjamah tubuhku. Besok siang engkau baru bisa menjamah tubuhku. Kata si bidadari itu. Kemudian setelah itu kau bangunkan saya. Kemudian, dan saya berharap saya besok akan mati dan saya akan bertemu dengan bidadari itu, kata si pemuda itu. Tambah kagum Abu Qudamah. Dia seumur-umur berperang di jalan Allah. Belum pernah dia itu seperti itu. Belum pernah bermimpi seperti si pemuda itu. Nah akhirnya besoknya perang lagi. Perang lagi, ketemu lagi, kata Abu Qudamah, "Wahai pemuda, mundur, kau di belakang aja." Tidak. Allah memerintahkan agar jangan mundur ketika sudah berhadapan dengan musuh. Akhirnya aku biarkan. Sampai akhirnya perang usai dan kemenangan ada pada muslimin. Orang-orang Islam menang. Nah, setelah orang-orang Islam menang, nah udah selesai, pertempuran udah selesai. Kata Abu Qudamah, target saya ingin mendapati si pemuda itu. Di mana si pemuda itu? Apakah masih hidup? Apakah dia sudah mati? Kemudian Abu Qudamah nyari kepada korban-korban, nyari kepada yang masih hidup, nyari kepada yang terluka, nggak ada. Dia cari terus. Akhirnya Abu Qudamah menemukan ada seorang pemuda yang dia itu bergelimangan dengan darah, penuh dengan luka, semua tubuhnya penuh dengan luka. Semua tubuhnya penuh dengan luka. Kemudian dilihat, kemudian dia mengatakan, Abu Qudamah, oh masih hidup ternyata, sudah lemah suaranya. Dihampiri, ternyata si pemuda itu tadi. Masya Allah, wahai pemuda, apa yang terjadi? Abu Qudamah, kemudian, iya, dihampiri oleh Abu Qudamah. Kemudian dilihat oleh Abu Qudamah. Setelah itu kemudian si pemuda itu mengatakan, wahai Abu Qudamah, tolong nanti sampaikan, kalau kau sudah pulang ke kampung, tolong sampaikan kepada ibuku, salam dari anaknya untuk ibunda tercinta. Salam untuk ibu. Bahwasanya, wahai ibu, aku telah melaksanakan perintahmu. Dan aku sebentar lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku akan menyusul ayahku di surga. Sampaikan salamku kepada ibuku. Kata si pemuda itu. Kemudian, wahai Abu Qudamah, apakah kau masih ingat mimpiku semalam? Kata Abu Qudamah, iya. Sambil nangis, Abu Qudamah mengatakan, iya, aku ingat semalam. Apakah kau ingat bahwasanya tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang bidadari? Iya, kata Abu Qudamah. Wahai Abu Qudamah, ketahuilah bahwasanya bidadari yang tadi malam saya mimpi sekarang berada di samping saya. Sekarang sedang berada di samping saya, menunggu ruh saya keluar. Nangis Abu Qudamah saat itu. Dia nggak bisa lihat begitu mulianya. Sampai akhirnya meninggallah si pemuda itu dengan mengucapkan la ilaha illallah, meninggal. Setelah itu selesai di Pulasara udah selesai. Akhirnya pada pulang, pasukan itu pada pulang. Abu Qudamah, mereka orang-orang pasukan pada pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka rumah Abu Qudamah, dia tidak pulang ke rumahnya. Tapi yang jadi target Abu Qudamah, aku akan menemui ibu daripada si pemuda ini. Aku ingin menemui ibu si pemuda ini. Aku cari, jadi aku nggak pulang dulu ke rumah. Saya cari dulu rumah daripada si ibu ini. Setelah dicari, akhirnya ketemu. Tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Abu Qudamah. Oh Abu Qudamah. Segera keluar si wanita itu. Begitu si wanita itu keluar, kemudian si wanita itu bertanya, wahai Abu Qudamah, apakah engkau datang kemari untuk memberikan kabar gembira atau kau ingin berbelasungkawa kepada saya? Enggak, bingung Abu Qudamah. Maksudnya apa? Kabar gembira dan belasungkawa maksudnya apa? Wahai Abu Qudamah, kalau kau datang kemari, kau mengabarkan bahwa anakku selamat dan pulang bersama dengan Anda, berarti Anda telah berbelasungkawa kepadaku. Engkau berbelasungkawa kepadaku.
Tapi kalau Anda mengatakan bahwa saya memberikan kabar bahwasanya anakku mati di medan pertempuran, berarti engkau telah memberikan kabar gembira kepadaku. Nangis lagi Abu Qudamah. Kemudian Abu Qudamah mengatakan, wahai istri yang solehah, ketahuilah bahwasanya anakmu telah memberi titipan salam kepadamu, dan anakmu mengatakan bahwasanya, wahai ibu, salam untukmu, dan aku akan telah menyusul bapakku di surga. Dan wahai ketahuilah, wahai ibu, bahwasanya anakmu telah meninggal, sekarang dia telah mati syahid, mendapatkan syahidnya di medan pertempuran. Ketika mendengar anaknya mati di medan pertempuran, si ibu itu spontan dia langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nangis sujud syukur, lama sujudnya, dia sambil berterima kasih. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku. Aku telah berhasil menghantarkan anakku ke surga. Telah berhasil mendidik anaknya, menghantarkan anaknya ke surga. Tambah kagum dari Abu Qudamah, bagaimana seorang ibu yang begitu luar biasa. Luar biasa mendidik kepada anaknya. Dia didik anaknya itu supaya anaknya itu betul-betul berada di jalur surga. Yang dilakukan nggak apa-apa, jalur surga semuanya. Sehingga ketika di medan pertempuran pun orang-orang lagi istirahat, dia mah bikin kebaikan. Nah, makanya ambil jalan wanita ini. Makanya kita ambil jalurnya jalur surga. Di rumah posisikan kita sebagai istri, sebagai ibu. Apa tugas sebagai seorang ibu? Didik anak-anak kita, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didik anak-anak kita, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada mereka adab, ajarkan kepada mereka tata krama, ajarkan kepada mereka bagaimana akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Kenalkan mereka kepada Rasulullah. Ceritakan bagaimana daripada Rasulullah ketika lahirnya, ceritakan ketika Rasulullah itu remaja, ceritakan Rasulullah itu ketika dewasa, ceritakan ketika Rasulullah itu menikah, ceritakan ketika Rasulullah itu bagaimana di perang Fijjar, ceritakan kepada mereka bagaimana ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, ceritakan terus bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana kesabarannya Rasulullah, ceritakan kepada mereka. Jadi ibu itu harus dekat dengan anak, ibu harus dekat dengan anak, karena ibu adalah madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jangan biarkan anak itu hanya asik dengan gadgetnya, asik dengan HP, asik dengan iPhone-nya. Sementara ibunya juga sibuk dengan iPhone-nya, anak-anaknya juga sibuk dengan game-gamannya umpamanya. Jangan sampai itu. Kalau seperti itu, ibu yang akan menghantarkan anak ke neraka. Kalau ibu menghantarkan anak ke neraka, jangan salahkan kalau satu ketika anak itu akan nyeret ibunya masuk ke dalam neraka. Jadi itu. Jadi bagaimana kita agar supaya kita berbakti kepada ibu kita, kepada orang tua kita, dan bagaimana tugas seorang ibu. Dan tegaknya satu negara itu apabila wanitanya itu baik. Apabila wanitanya baik. Karena apa? Karena di balik kesuksesan seorang pria ada sosok wanita, sosok ibu di belakang mereka. Sosok ibu di belakang mereka. Sebagian yang mengatakan bahwasanya itu dulu itu Habibie itu kan hebat, Soeharto itu kan hebat ya. Soeharto itu hebat. Tapi semenjak ditinggal oleh Ibu Tin udah mulai lemah tuh. Hancur. Habibie luar biasa. Begitu Ibu Ani wafat, Ainun ya, Ibu Ainun wafat, udah mulai Ainun ya. Kalau Ani mah SBY ya. Kalau Ani mah SBY. Nah, kalau Mas Anies mah Teh Ferry gitu. Kalau Pak Anies mah Teh Ferry gitu. Jadi ada sosok-sosok wanita di belakang itu. Oleh karena itu yang paling utama target kita setelah kita datang ke pengajian itu, bagaimana kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan hanya oh gitu, enggak. Tapi ajarkan kepada anak-anak kita. Karena tanggung jawab paling utama ibu itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya.
Jadi seorang istri itu adalah menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Cuman bagaimana seorang ibu itu bisa mendidik kepada anak-anaknya? Yang paling penting itu adalah memberikan contoh kepada anak. Jadi bukan hanya nyuruh tapi ngasih contoh kepada anak. Karena Nabi mengatakan birru abaakum tabirru abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Maka kasih contoh kepada mereka. Contohkan kita itu berbakti kepada ibu kita, maka anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Walaupun tanpa disuruh. Itu sudah sunatullah. Sudah sunatullah. Berbakti, kalau umpamanya anak suka ngelawan sama ibu, ngelawan sama orang tua, jangan salahkan anak dulu. Mungkin kita punya salah sama orang tua. Mungkin kita punya dosa sama orang tua. Pak Ustad, perasaan ada abdi mah teu kitu-kitu teuing baheula. Lain teu kitu-kitu teuing poho. Gitu. Puak maleuwih parah tibatan barudak urang. Gitu. Makanya ada adab. Ada bagaimana hak orang tua atas anak, yang mana disebutkan bahwasannya wa yuqalu lil walidain 'alal walad asyaratu hukuk. Disebutkan bahwasannya bagi orang tua itu, terutama ibu, atas anak itu ada 10 hak. Yang pertama, idah taja ila ta'am at'amahu. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Idah taja ila ta'am at'amahu. Ketika orang tua butuh makanan, kasih dia makanan. Jadi ketika orang tua butuh makanan, jangan gak usah ditanya, mah hoyong naon, mah hoyong itu tate, udah beliin aja. Kasih dia makanan, kasih mereka makanan. Yang kedua, idah taja ilal kiswah kasahu. Ketika orang tua butuh pakaian, kasih dia pakaian. Lihat barangkali nanti mukenanya udah rada ngirintil gitu, gak usah ditanya, mam beli mukena yang baru ya. Gak usah, ini juga masih bagus. Orang tua mah gitu, teenakan orang tua mah ke anak. Gitu. Udah beliin aja. Beliin aja. Oh Ustaz, udah kalau dibeliin teh kena teh dikasihin sama orang lain. Ih, kamu mah ngasih sama orang tua teh enggak ikhlas ya. Atuh kumaha cek orang tua dikasihin sama orang lain juga enggak apa-apa. Kita mah enggak rugi. Udah dikasih makan. Coba udah dibeliin duren mahal-mahal dari Cirebon, montong barjeng durenan nage. Sake masih pengen kene, udah dikasih sama orang tua. Ku si mama teh dikasih sama si itu teh. Duh, jadi nana teh terajeun deui. Halah. Kok nggak ikhlas ngasih teh gitu sama orang tua? Nggak rugi kali. Kadang orang tua itu ketika ada, dia tuh seneng makan ini. Tapi dia lebih seneng ketika bisa nyenengin anaknya yang lain. Duh, si itu mah merencan pernah ngemam siga kieu teh dikasihkan kepada anaknya yang lain. Sementara si anak yang ngasih teh kurang pati akur jeung nu eta teh. Nah, itu teh kadang terajen deui mereka mamah teh dan sok kitu mamah mah. Jangan gitu. Justru kita bersyukur kalau oleh orang tua kita dikasihin lagi kepada orang lain, kita pahalanya dapat 2. Kita ngasih kepada orang tua dapat pahala, oleh orang tua disedekahkan lagi kepada orang lain, orang tua kita dapat pahala sedekah, kita juga dapat pahala sedekahnya orang tua. Double pahalanya. Makanya bersyukur gitu. Itu udah si mama dibegeun ka si eta pugu urang teh resep ka si eta teh, hewa ka si eta teh gitu. Justru itulah jalan Allah. Kuduna mah urang teh mere kanu hewa. Kan ari mere kanu hewa mah kan jarangnya. Sok pengen enggak kita punya saudara enggak akur. Tapi kita pengen ngasih kalau apa-apa teh pengen ngasih teh ka saudara anu rese. Teu nya. Teu pengen dan teu pengen. Tah, urang merek teu, urang teh merek teh lewat orang tua, ngasih ke orang tua dulu, oleh orang tua dikasihkan kepada dia. Silaturahmi kita. Yang berkahnya kalau kita ridho, yang tadinya kita nggak begitu akur, kita akan menjadi akur dengan mereka. Yang ketiga, kalau orang tuamu butuh kepada pelayanan, layani dia. Layani. Bising butuh dipencetan, teu usah nyuruh itu, teu usah nyuruh tukang urut, teu usah. Pencetan oleh kita, karena beda. Dipencetan oleh anak, dengan orang lain, beda. Walaupun secara lebih profesional kalau orang lain, Gus mah nanti ke dipencetan ku tukang itu eta mah enak, Gus pokokna mah kos dibayaran ti abdi, enggak usah. Oleh kita aja.
Gitu. Kemudian yang keempat, ketika orang tua memanggil, maka jawab dan datang. Umpamanya dipanggil, Neng, jawab, Kah. Jawab Kah teh sambil datang ditanya. Ya mah, Neng, iya mah, umpamanya. Datang, langsung datang. Ulah, Neng, ya, Neng, ya, iya mah, tapi kieu be gitu. Nulis be. Neng di mana? Di dieu mah, mohon. Oke, sekedap. Datang. Kalau sudah panggilan orang tua, tinggalkan itu hal-hal yang lain. Hatta sholat sunnah batalkan kalau sudah dipanggil orang tua. Yang sunnah itu yang urusan dengan Allah, kecuali yang wajib. Kalau yang wajib jangan. Yang sunnah tinggalkan untuk orang tua. Dan demi Allah, ketika anak berbakti kepada orang tua, Allah akan berikan kebahagiaan kepada dia. Enggak bisa tidak. Pasti anak yang berbakti kepada orang tua pasti akan bahagia. Pasti akan bahagia. Gitu. Kalau masih ada sengsara, masih ada capek, masih ada susah, mungkin kita punya dosa sama orang tua. Istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kelima, idza amaro bi amrin atau ketika diperintahkan satu perkara, turuti, taat apa yang diperintahkan oleh orang tua selama tidak memerintahkan maksiat dan selama tidak ngajak gibah. Kecuali kalau ngajak gibah, ngajak maksiat. Neng, si itu masuk kieunya nengnya, si itu mah tuh. Eta mah jangan diikuti kalau ngajak gibah mah. Yang ketujuh? 7? 6 deh. Emang kahiji naon? 2, 3, 4, 5. Taat ketika diperintah selama bukan 6? Oh belum. Ya berarti 6 atau sekarang teh. Wasadis. Yang keenam, ayatakallama ma'hu billin. Berbicara dengan lemah lembut kepada orang tua. Berbicara dengan lemah lembut kepada orang tua. Jadi kalau sama orang tua bicara yang lemah lembut, walaupun orang tuanya kasar. Walaupun orang tuanya kasar, tapi anak mah tetap harus halus bicara sama orang tua. Neng, umpamanya, teh, aing mada, ieu pangmilikeun ieu jeung aing umpamana, uang aing umpamana orang tuanana teh. Teh, aing hayang ieu aing hayang martabak pangmilikeun atuh. Noh, pugu teu keuyeng, Pak. Jangan. Aing nak nyeri suku. Sik sia mah dusun ngomong aing ka kolot, bapak nak nyebutkeun aing. Jangan gitu sama orang tua mah enggak boleh. Sama orang tua. Walaupun orang tua kasar, anak enggak boleh bilang kasar. Ada orang tua yang kasar, udah biarin. Kalau orang tua mah kitu pantes, kieu pantes. Kalau baik ikuti kebaikannya, kalau jelek jangan diikuti kejelekannya. Gitu. Yang ketujuh, betulnya 7 ya namanya. Alayat wa bismih. Yang ketujuh, jangan memanggil orang tua dengan namanya. Namanya si Sri, panggil Sri. Jangan manggil orang tua dengan namanya, dusun. Yang kedelapan, ayam syakholfah. Berjalan di belakang orang tua. Berjalan di belakang orang tua. Kecuali orang tua nyuruh untuk di depan, baru. Makanya bolak-balik saya sampaikan, kalau seumpamanya ini ada seorang anak laki-laki, dia punya istri. Dia mau belanja lah ke Cirebon atau mau ke Jakarta. Ibunya ditanya, "Ma mau ikut gak?" Mau ikut, mau. Ya udah ayo atuh. Nah, begitu naik, si suaminya kan pegang setir tuh. Nah, nanti si ibunya itu, "Mah, silahkan mama di depan." Jangan ujuk-ujuk istrinya di depan dampingin suaminya. Mamanya ditempatin di tengah. Jangan. Persilakan dulu, "Mama, silahkan mama di depan. Sok mama di depan. Biar saya di tengah." Seperti itu adabnya. Jangan kemudian
ditempatkan di tengah langsung celok istrinya di depan. Jangan. Persilakan dulu, kecuali kata orang tuanya, enggak, udah kamu aja di depan, mama di belakang aja, mama di tengah aja, karena sok power di depan mah, baru itu boleh. Kemudian yang ke-9, ayyardo lahu ma yardo li nafsi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi. Yardo lahu ma yardo li nafsi. Ridho dengan apa yang suka dengan apa yang disukai oleh orang tua. Berusaha suka apa yang disukai oleh orang tua. Orang tua sukanya ini, ikut. Orang tua nggak seneng ini, ikut. Gitu. Usahakan seperti itu. Jadi kalau sudah orang tua seneng, umpamanya, kita nggak begitu seneng sorabi. Neng, mama seneng sorabi, hoyong sorabi. Oh iya, neng gak seneng karena sorabi. Gitu aja. Usahakan seneng karena Allah. Nyenengin orang tua. Nanti orang tua ternyata sama, ininya keseneng nanti sama, padahal mah tuh gitu. Tapi diusahakan berkorban untuk orang tua. Senang dengan apa yang disukai oleh orang tua kita. Kemudian yang ke-10, ayat walau bil magfirah. Memohonkan ampunan untuk orang tua. Jangan pernah lupa untuk berdoa dan mendoakan kepada kedua orang tua kita. Nah, tidaklah kita berdoa kecuali doakan dulu orang tua kita. Maka minimal kita setiap kita doa, awali doa kita dengan Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca doa itu. Minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 10 daripada adab anak kepada orang tua. Yang apabila setiap kita adalah anak daripada orang tua kita, lakukan 10 hal ini, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ustaz, saya emang orang tuanya kan udah meninggal. Ibu saya kan udah meninggal. Bapak saya juga udah meninggal. Gimana? Kan nggak bisa tuh yang itu makan untuk yang masih hidup. Kalau udah meninggal gimana? Udah meninggal juga tetap sebagai seorang anak kita wajib berbakti kepada orang tua. Nah, cuman amalan anak agar mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia itu sudah diterangkan kemarin. Untuk yang sekarang, wallahu a'lam bishawab, sekian aja dulu. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Baik. Baik. Jihad, saya nggak akan terangkan secara luas tentang jihad karena terlalu panjang jihad itu. Saya ambil kesimpulannya saja. Jihad itu ada jihad itu syahid ya, dalam artian syahid, mati syahid. Jadi kalau jihad itu adalah bersungguh-sungguh, artinya jihad itu bersungguh-sungguh, artinya dalam kebaikan. Nah, mungkin yang dimaksud adalah syahid ya. Orang yang mati syahid. Karena orang yang wanita yang meninggal ketika melahirkan juga itu mati syahid juga. Nah, syahid itu ada 3. Syahid itu ada 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Jadi syahid ada berapa? 1, 2, 3. Baik, tilu ieu mah hafalnya piraku teu hafal. Pokoknya kudu bawa ke rumah. Tilu ieu mah. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Yang dari yang nomor 3 dulu, syahid dunia akhirat yang kita kenal. Apa syahid dunia akhirat? Syahid dunia akhirat yaitu orang yang mati sedang membela agama Allah, sedang bertempur membela agama Allah, dan dia mati karena sebab pertempuran. Orang yang mati sedang membela agama Allah, berjihad membela agama Allah, dan dia mati di medan pertempuran disebabkan karena pertempuran. Perang, seperti perang Uhud,
Kan banyak yang meninggal tuh, 70 orang. Sahabat mulia Rasulullah meninggal dunia. Disebabkan karena peperangan. Itu mati syahid. Itu semuanya mati syahid. Syuhada Uhud makanya disebutkannya, syuhada Uhud. Nah, seperti Al-Qassam sedang berperang membela agama Allah tuh, menjaga Al-Quds. Nah, itu juga orang-orang yang meninggalnya itu disebabkan karena tertembak, itu mereka mati syahid, syahidnya syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat. Nah, gimana syahid dunia akhirat ya? Syahid dunia, orang yang mati syahid diperlakukan syahid. Bagaimana memperlakukannya? Orang yang mati syahid, dia tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dimandikan. Nggak boleh itu dimandiin tuh. Karena akan menghilangkan darah-darah. Sementara darah itu akan menjadi syahid, akan menjadi saksi. Kemudian orang yang mati syahid dikafani hanya dengan menggunakan pakaian yang melekat ketika meninggal. Hanya menggunakan pakaian yang melekat ketika meninggal. Itu. Kecuali kalau umpamanya compang-camping, auratnya kelihatan, baru ditutup dengan tambahan kain kafan. Nah, kemudian orang yang mati syahid tidak boleh disolatkan. Enggak disolatkan. Enggak boleh disolati. Kenapa? Karena kan enggak dimandikan. Karena kan enggak dimandikan. Jadi enggak boleh disolatkan. Suci dan bukan suci. Kan sudah tidak butuh lagi. Gitu. Karena sholat itu kan syafaat. Menyolatkan jenazah itu kan syafaat. Memohonkan ampunan, isinya itu kan syafaat. Dan karena yang paling utamanya karena jenazah tidak dimandikan. Jadi kalau jenazah tidak dimandikan berarti tidak disolatkan, gitu. Nah, kemudian dikuburkan. Jadi kewajibannya dua. Satu, dikafani dengan menggunakan pakaian yang melekat ketika mati. Yang kedua, dikuburkan. Itu orang yang mati syahid dunia akhirat. Orang yang meninggal di medan pertempuran membela agama Allah dan meninggal disebabkan karena sebab pertempuran. Orang yang meninggal umpamanya orang berangkat membela agama Allah. Sedang perang campunya perang, ceder ada meriam, surah meriam. Dia nggak kena meriam, cuman kaget, dia punya penyakit jantung, kelepek dia mati umpamanya. Matinya bukan karena tertembak, matinya karena dia punya penyakit jantung. Itu mah bukan syahid dunia akhirat kalau yang seperti itu mah. Itu mah syahid akhirat aja. Akhirat aja karena niatnya kan udah bagus. Niatnya udah bagus. Cuman matinya bukan karena pertempuran, matinya karena kaget gitu. Dia punya bawaan penyakit jantung gitu. Oke, sebutkanlah semuanya dulu. Nanti kita bisa simpulkan ya. Nanti setelah ketiganya kita bahas, nanti kita bisa simpulkan. Jadi yang pertama, orang yang mati syahid dunia akhirat, yaitu orang-orang yang meninggal dalam rangka membela agama Allah dan meninggalnya di medan pertempuran disebabkan karena pertempuran. Yang kedua, ada orang yang syahid dunia saja, tidak syahid akhirat. Siapa? Orang yang bertempur membela agama Allah. Mati dalam keadaan membela agama Allah, tapi tujuannya bukan karena Allah, bukan. Dia tujuannya karena supaya dipandang seorang pemberani. Dia tujuannya karena saya mah karena dibayar, saya berperang karena dibayar, gitu. Jadi tujuannya bukan untuk membela agama Allah. Tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya bukan untuk karena ingin mendapatkan surga, bukan. Karena dia dibayar atau karena saya kan kuat, saya pasti bisa, saya berani gitu, pemberani. Dia karena keren-kerenan, karena gagah-gagahan. Tapi karena dia matinya dalam keadaan berperang dengan pasukan muslimin, maka dia diperlakukan seperti orang yang mati di jalan Allah, seperti orang mati syahid. Syahid dunia. Artinya dia di pulasara hanya dua. Satu, dikafani dengan pakaian yang melekat. Yang kedua, dikuburkan tanpa dimandikan dan disolatkan. Makanya disebutkan syahid dunia. Adapun di akhirat, dia tidak mendapatkan pahala syahid. Karena tujuannya bukan karena Allah. Yang ketiga, ada orang yang syahid akhirat. Artinya di dunia, dia diperlakukan seperti orang yang mati biasa.
dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Tapi di akhirat dia mendapatkan pahala mati syahid seperti orang yang berperang membela agama Allah. Siapa mereka? Contoh seperti ibu yang meninggal ketika melahirkan. Kemudian contoh lagi seperti orang yang mati karena apa? Karena kebakar, karena tenggelam. Atau orang yang mati karena penyakit taun, wabah yang dia sabar di situ sampai kemudian dia terkena wabah, kemudian meninggal, itu dapat syahid. Nah, termasuk banyak syahid akhirat itu banyak syahid akhirat. Termasuk orang yang meninggal sedang belajar ilmu agama, itu juga syahid. Ibu-ibu nih lagi belajar ilmu agama, kelepek mati umpamanya, syahid tuh, syahidah. Mau sekarang? Mau nggak sekarang? Tuh, lamun umpamana sekarang mau tuh, siap tuh, gitu ta. Torojol teh Israel ka dia umpamana siap tuh. Enggak, umpamana ka dia ayeuna Israel datang, Bu, mau dicabut sekarang nyawanya ya, atau mau dikasih 10 tahun lagi umpamanya. Umpamanya ditawaran, mau sekarang apa 10 tahun lagi? Gitu. Kalau sekarang di sini, kalau 10 tahun lagi saya nggak tahu itu di mana, gitu umpamanya. Siap sekarang. Jadi seperti orang yang meninggal ketika sedang belajar ilmu agama. Ya termasuk orang-orang yang mati karena didolimin oleh orang lain. Makanya orang-orang yang meninggal itu wanita. Kemudian kalau anak-anak mah sudah jelas lah, kalau anak-anak mah nggak punya dosa. Ataupun orang-orang yang lemah, mereka yang dieboman, itu mereka syahid, tapi syahidnya syahid akhirat. Mereka syahid akhirat, artinya mereka karena mereka mah tidak berperang, tidak konteks berperang, mereka mendapatkan pahala syahid, tapi perlakuannya di dunia mereka seperti bukan orang yang mati syahid, artinya mereka dilakukan 4 pemulasaraan. 1, 2, 3, 4, itu. Jadi itu ada 3 kategori. Jadi mati syahid itu ada 3. 1 mati syahid dunia akhirat, 2 dunia saja, 3 anu dunia akhirat nu kumaha? Anu dunia wungkul misalnya tugas gitu, atau orang yang keren-kerenan. Dulu orang-orang munafik juga ikut jihad bersama Rasulullah. Tapi mereka jihadnya karena solidaritas. Hanya karena solidaritas, bukan karena keimanan. Kemudian yang ketiga, syahid akhirat. Siapa saja? Banyak. Termasuk orang yang pokoknya banyak lah. Orang yang ibu yang meninggal itu tadi, kemudian banyak pokoknya dalam keterangan tentang syahid akhirat itu, gitu. Dan berarti orang-orang yang terbunuh, termasuk orang yang didolimi, termasuk orang yang didolimi oleh penguasa yang dolim, mati karena didolimi oleh penguasa yang dolim, itu juga syahid akhirat, gitu. Syahid akhirat itu orang yang seperti itu. Termasuk orang yang berantem karena membela hartanya, itu juga syahid. Nabi mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena menjaga hartanya, dia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena menjaga keluarganya, dia mati syahid. Ada orang yang mau maling, kita pertahankan, berantem, mati syahid. Istrinya mau diganggu, dijaga oleh suaminya, berantem, mati syahid, gitu. Termasuk wanita mau diperkosa umpamanya, mau dilecehkan umpamanya, berantem, mati syahid. Makanya mending ngelawan. Kalau mau dilecehkan mending ngelawan, mati nggak apa-apa, syahid tuh, syahid. Jadi berantem karena membela harga diri, membela kehormatan sampai mati syahid, gitu. Jadi banyak peluang untuk mendapatkan pahala syahid.
Gitu. Yang penting kita tahu jalan-jalannya dan harus luruskan niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.